Pelaku perjalanan dalam negeri yang sudah divaksinasi dosis kedua dan vaksinasi booster tidak wajib lagi menunjukkan hasil tes negatif COVID-19. Tes COVID-19 yang dimaksud yaitu PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Ketentuan tersebut tertera di dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 11 tahun 2022. SE tersebut berlaku efektif mulai 8 Maret 2022 sampai waktu yang ditentukan dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan terakhir di lapangan. Pada kanal YouTube resmi Kementerian Kesehatan, juru bicara vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, tes antigen dihapus karena angka vaksinasi sudah capai kekebalan kelompok. Ya, baik. Terima kasih. Kembali kami sampaikan ya, saat ini kan sudah terbit Surat Edaran Satgas nomor 11 tahun 2020 tentang pelaku perjalanan dalam negeri yang memuat tentang bahwa tadi yang sudah mendapatkan vaksinasi secara lengkap primer dosis 1, dosis kedua atau yang sudah booster itu tidak perlu melakukan pemeriksaan PCR ataupun rapid antigen. Di luar itu tetap berlaku aturan yang ada. Ini yang kedua adalah prokes ya. Prokes artinya tetap dijalankan. Kalau kita lihat di edaran Satgas tersebut sudah jelas bahwa setiap individu yang melaksanakan perjalanan itu wajib mematuhi protokol kesehatan. Kemudian beberapa hal seperti menggunakan masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu artinya sesuai standar ya. Kemudian mencuci tangan juga tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah, kemudian tidak diperkenankan makan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi yang perjalanannya kurang dari 2 jam. Jadi tentunya tetap aturan protokol kesehatan tadi kita terapkan, walaupun kita tidak melakukan permintaan pemeriksaan PCR atau antigen pada orang yang sudah mendapatkan vaksinasi booster maupun vaksinasi dosis lengkap ya. Jadi kalau kemudian ini sebenarnya tadi sudah saya jelaskan ya Mas Adi ya, bahwa tidak khawatir semakin tidak terdeteksi dan menularkan kepada kelompok yang rentan. Ya artinya yang paling penting sekarang adalah kelompok rentan tadi mendapatkan vaksinasi. Tadi kan bahwa 70% kasus yang meninggal itu adalah karena tidak atau belum mendapatkan vaksinasi secara lengkap. Jadi percepatan vaksinasi dosis 1 dan dosis kedua itu menjadi penting ya untuk kemudian melindungi kelompok rentan itu. Tetapi di sisi lain bukan hanya kelompok rentan tapi kelompok yang belum mendapatkan vaksinasi itu juga perlu segera divaksinasi. Karena kita tahu bahwa vaksinasi bukan hanya memberikan perlindungan kepada diri kita, tapi dengan adanya kekebalan kelompok itu juga memberikan perlindungan kepada orang lain. Kita tidak terlalu khawatir ya. Yang penting kalau nanti memang terjadi peningkatan kasus, kita tahu untuk melokalisirnya dan tadi percepatan vaksinasi itu menjadi sangat penting sehingga kalau terjadi peningkatan kasus bisa segera kita tangani dan kemudian kita bisa lakukan tindakan-tindakan untuk bisa menurunkan laju penularannya. Tes COVID-19 sebagai syarat perjalanan masih wajib bagi mereka yang baru divaksinasi dosis pertama dan bagi mereka yang tidak bisa menerima vaksinasi karena memiliki komorbid atau kondisi kesehatan. Khusus yang belum bisa divaksinasi, wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Adapun pelaku perjalanan dalam negeri dengan usia di bawah 6 tahun dapat melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Satgas juga meminta setiap pelaku perjalanan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian setiap operator moda transportasi diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk memeriksa persyaratan perjalanan pada setiap pelaku perjalanan. Sobat Vidivisi, protokol kesehatan dan vaksinasi adalah upaya pemerintah untuk menuju endemi. Jangan ragu dan jangan takut untuk ikut vaksinasi. Kita peduli, pandemi berakhir. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di Health Today berikutnya.